Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siap? Siap untuk belajar ya hari ini? Siap dong. Udah pada sarapan kan semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Yuk. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa bil muslimin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Oh, ada cukup lumayan banyak ya. Oke, sebelum kita belajar, kita absen dulu. Kita panggil nama-nama teman kita yang hadir di pagi hari ini dengan sambil bernyanyi. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati panggil Mawar, Mawar. Kalau kau suka hati panggil Ina, Ina. Kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati panggil Hamzah, Hamzah. Kalau kau suka hati panggil Yani, Yani. Kalau kau suka hati panggil Dia, Dia. Kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati panggil anak, anak. Pinter. Oke. Sebelumnya ibu mau kita berhitung dulu. Berapa orang yang tidak berangkat? Dari sebelah kanan ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anak yang berangkat. Oke adik-adik, hari ini pelajaran apa? Hari ini pelajaran IPA. IPA-nya itu tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, minggu kemarin kan sudah ibu kasih tahu. Kenapa masih lupa? Gak dicatat ya. Nah, sebelum itu ibu akan memberitahukan kepada adik-adik apa sih tujuan dari pembelajaran kita untuk mempelajari mata pelajaran IPA yang bertema pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, kita, ibu dan adik-adik itu bisa menjelaskan apa itu hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Dan yang kedua, kita, ibu dan adik-adik nih, kita semua bisa menyebutkan hewan apa saja yang termasuk ke dalam hewan karnivora, omnivora, dan
Dan yang terakhir, kita bisa mengelompokkannya. Misalkan hewan A dan B itu termasuk kelompok ke dalam jenis hewan karnivora, C dan D ke dalam herbivora, E dan F ke dalam omnivora. Seperti itu ya tujuannya ya. Intinya kita dapat memahami apa yang kita pelajari di hari ini pada mata pelajaran IPA yang bertema pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin menunjukkan sesuatu. Ini dia. Ibu sudah membuat alat peraga edukatif atau medianya agar adik-adik dapat memahaminya itu lebih mudah ya. Nah, perhatikan Ibu ke depan. Jangan ke belakang. Lihatnya ke depan, jangan ke belakang. Oke. Di sini Ibu sudah membuat taman satwa. Nah, taman satwa Ibu itu ada 3 kandang. Nah, dan di dalam taman satwa ini Ibu sudah menggambar beberapa hewan. Yang pertama, sebutkan ada apa saja? Ada ular, pinter. Terus, ada apa lagi ini? Ada kucing, pinter. Dan yang terakhir ada ayam. Iya. Hewan-hewan ini masih belum masuk ke dalam kandang. Kalau mau masuk ke dalam kandang ada syaratnya. Apa itu? Karena hewan-hewan ini itu kan berbeda jenis makanannya. Dan kalau asal masuk saja itu tidak mungkin bisa karena nanti tidak bisa makan. Ibu sudah menggambar beberapa jenis makanan. Yang pertama, Ibu sudah menggambar rumput. Dan yang kedua, Ibu sudah menggambar daging. Gambar makanan tersebut sudah Ibu tempel ke dalam kandang. Sudah ada. Dan jadi setiap kandangnya itu sudah ada gambar makanannya. Nah, setelah itu perhatikan ke depan. Di setiap kandang ini mempunyai nama tersendiri. Iya dong, berdasarkan jenis makanannya. Ini yang pertama ada herbivora. Kandang yang berwarna merah muda ini adalah kandang jenis herbivora. Jadi, kandang herbivora ini adalah kandang yang akan dimasuki oleh hewan yang memakan rumput atau tumbuhan. Paham? Jadi apa tadi? Kandang herbivora hanya dimasukkan oleh hewan yang memakan tumbuhan. Jenisnya berarti termasuk hewan jenis herbivora. Apa itu jenis hewan herbivora? Yaitu tadi hewan yang memakan tumbuhan. Boleh nggak Bu kalau memakan daging? Nggak boleh, itu khusus tumbuhan. Itu adalah jenis hewan herbivora. Selanjutnya yang di tengah yang berwarna hijau ini, Ibu sudah menempelkan gambar makanan daging. Di mana makanan daging ini adalah khusus dimakan untuk hewan yang berjenis karnivora. Karnivora. Karnivora itu apa? Karnivora merupakan kelompok jenis hewan yang memakan daging. Hanya daging saja kah Bu? Iya, hanya daging. Tidak boleh rumput. Kalau rumput berarti itu hewan merupakan jenis herbivora, bukan karnivora. Paham ya? Jadi apa tadi? Yang jenis hewan herbivora memakan rumput. Yang karnivora memakan apa? Hewan pintar. Yang terakhir, ada kandang berwarna biru.
ini adalah kandang. Ibu sudah menempelkan 2 jenis makanan, yaitu rumput dan juga daging. Di mana rumput dan daging ini adalah khusus untuk dimakan oleh hewan yang berjenis omnivora. Jadi yang masuk ke dalam kandang omnivora adalah hewan yang memakan segalanya. Apa saja sih hewan-hewan itu? Nah, selanjutnya Ibu minta adik-adik untuk membantu Ibu memasukkan hewan yang ada di Taman Satwa ini ke dalam kandang. Yang pertama, ada ulat. Nah, ulat ini makannya apa tadi? Ulat ini makannya apa ya? Rumput, Bu. Rumput bisa, daun bisa. Berarti itu termasuk memakan tumbuhan. Tumbuhan itu simbolnya apa? Ibu sudah gambar, yaitu gambar rumput. Berarti ulat ini kita masukkan ke dalam kandang herbivora yang gambarnya ada rumputnya. Pinter. Sudah kita masukkan. Tuh. Selanjutnya, Ibu mau memasukkan hewan kucing. Ada yang tahu kucing makan apa? Kucing itu makannya ikan, Bu. Kalau ikan itu berarti termasuknya tumbuhan apa bukan? Bukan dong. Kalau ikan itu termasuknya daging. Jadi ikan ini memakan daging. Ikan ini memakan daging. Jadi kucing ini memakan daging. Berarti kita masukkannya ke dalam kandang karnivora. Pintar sekali. Nah, sudah kita masukkan. Yang terakhir ada yang belum Ibu masukkan nih. Kita masukkan yuk bareng-bareng hewannya ke dalam kandang. Yang terakhir ada hewan ayam. Ada nggak yang nggak suka makan ayam? Ada. Di sekitar rumah Ibu ada anak kecil yang nggak suka makan ayam. Tahu nggak ayam makannya apa? Makan nasi, makan dedek. Dedek. Terus makan apa lagi? Makan apa saja yang dia makan? Banyak ya. Bahkan kenapa ada anak yang gak suka makan ayam? Karena anak itu melihat ayam memakan karet. Jadi dia gak suka sama ayam. Takut katanya. Jadi intinya ayam ini termasuk ke dalam jenis hewan apa yang terakhir? Pinter, omnivora. Karena apa? Karena di dalam kandang omnivora ini adalah khusus untuk hewan yang memakan segalanya. Daging termasuk, rumput termasuk, terus apa saja? Selain ayam apa ya yang memakan segalanya? Tikus juga memakan segalanya. Terus semut juga memakan segalanya. Memakan makanan-makanan gitu, apa saja dia makan ya. Oke, itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini perhatikan, sudah paham semua kan? Iya, sudah, pintar sekali. Setelah ini Ibu minta adik-adik terbagi ke dalam 2 kelompok. Ini kan tadi kita sudah ngitung bareng-bareng ada 10 anak ya. Berarti ke dalam 2 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. 5 orang kelompok A dan kelompok B. Ibu minta kelompok A ini khusus mencari hewan darat. Dan kelompok B ini khusus mencari hewan yang hidupnya di air ya. Nah, setelah itu nanti adik-adik mengelompokkannya ke dalam beberapa jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada omnivora, herbivora, dan karnivora. Nanti caranya gimana, Bu? Caranya adik-adik bikin tabel. Tabel yang pertama itu misal di sini. Ini di
sini ada nomor, di sini ada nama hewannya, di sini ada makannya apa, makanannya, dan yang terakhir ada jenis hewan berarti ya. Oke, misalkan yang pertama, nomor 1. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Nama hewan ular, makanan rumput, jenis hewan berdasarkan makanan berarti herbivora, seperti itu. Setelah dikelompokkan, nanti adik-adik diskusi per kelompoknya. Itu yang pertama mengenai apa itu hewan karnivora, omnivora, dan herbivora. Dan yang kedua, sebutkan jenis-jenis hewannya apa saja nih yang termasuk ke dalam herbivora, karnivora, dan omnivoranya. Setelah selesai, nanti perwakilan per kelompoknya maju 2 orang untuk menjelaskan ke depan. Nah, paham ya? Oke, paham. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah ya? Iya. Bagaimana tadi presentasi dari teman-teman? Ada yang tidak paham? Oke. Setelah Ibu amati tadi ya, yang maju ke depan itu semuanya sudah benar, sudah dapat menyimpulkan dengan baik ya. Meskipun tadi masih ada beberapa teman kita yang masih belum paham gitu ya, tapi tadi sudah Ibu jelaskan dan alhamdulillah sudah mengerti. Nah, setelah ini ya, Ibu minta ada PR ya, pekerjaan rumah. Ibu minta ada PR. Nanti adik-adik, ini PR-nya individu, mencari satu jenis hewan, apa saja bebas, tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada yang sama. Gimana caranya Bu, biar kita tahu? Nanti kan kita punya grup WA. Nanti Ibu bimbing, nanti Ibu nanti Ibu akan mengirimkan list ya. List misalkan Lisa, itu dia mau hewan apa, ditulis. Terus selanjutnya sampai semuanya kebagian. Jadi tidak akan ada yang sama. Setelah kita mencari hewannya, menentukan satu hewan, itu kita bisa gambar. Nanti adik-adik bisa gambar atau bisa di print out, nanti ditempel ke dalam buku ya. Buku apa saja bebas, tapi lebih baiknya di buku gambar ya. Nanti di situ adik-adik jelaskan nama hewannya apa, ciri-cirinya apa saja, makanannya apa, hidupnya di mana, dan termasuk jenis hewan apa dan mengapa itu bisa disebut dengan jenis hewan tersebut. Misalnya, yang pertama, Ibu yang tadi barusan, Ibu menggambar ayam ya. Ibu tempelkan ayamnya atau Ibu gambar ayamnya. Setelah itu Ibu kasih nama, ini adalah ayam betina. Yang kedua, ciri-cirinya itu berwarna putih, bulunya panjang, terus kakinya 2, jarinya ada 6, bersayap, dan tapi tidak bisa terbang. Hidupnya di darat dan bisa memakan makanan apa saja, termasuk jenis hewan omnivora. Alasannya karena ayam ini dapat memakan segalanya, seperti itu ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depannya nanti kita bahas mengenai PR yang Ibu berikan kepada adik-adik. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa nakal, buat apa nakal, nakal itu tak ada gunanya. Buat apa malah
ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya adik-adik, setelah kita mempelajari semuanya, semoga dari ibu yang ibu amati ya, dari kelompok-kelompok yang sudah ibu bagi, adik-adik ini sudah bisa ada kekompakan, sangat ulet, sangat giat, dan tentunya bahagia sekali. Dan itulah karakter yang memang ibu harapkan pada pembelajaran di hari ini ya. Tetap kompak, saling menghormati satu sama lain ya di kelompoknya itu, berpendapat yang ini berpendapat misalkan Lisa berpendapat A, terus Hamzah berpendapat B, tapi semuanya itu saling mengayomi dan saling menghargai. Terima kasih untuk hari ini, hati-hati di perjalanan. Kurang-kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.